Kedengeran teh? Kedengeran, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunji nabi amin min awwali wal akhir taqdir nabi amin min hajat wa nabi syai'at tarqana bi ayna kala darajat wa liku nabi aslu ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al mamat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fa sayuti ajran azima. Allahumma ya mujib ad-da'wat, Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya rafi al-darajat, Allahumma ya dafi al-baliyat, Allahumma ya syafi al-amrad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada saudara Adi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Komunitas Beasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2023-2024. Kepada Kang Abdurrahman Saparudin, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak gitu ya. Salah satunya nikmat kita bisa berkumpul dalam kegiatan sharing session beasiswa Bank Indonesia kali ini. Salawat juga salam mari kita sama-sama panjatkan kepada salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan juga sekaligus banggakan teman-teman pengurus dari komunitas beasiswa UIN Bandung, khususnya teman-teman dari bidang program development gitu ya, yang telah menyediakan atau telah menyusun kegiatan kali ini. Dan alhamdulillah sekarang bisa terlaksana gitu ya untuk 2 jam ke depan lah kurang lebih. Dan juga yang saya banggakan dan yang saya hormati teman-teman dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang ikut hadir gitu ya dalam kegiatan kali ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak insight lah, banyak ilmu dan lebih mengerti gitu ya tentang apa sih itu beasiswa Bank Indonesia itu. Sebenarnya beasiswa Bank Indonesia ini kan kemarin kalau nggak salah sudah ya di ini kurang lebih sama lah di Zoom seperti ini sama kemahasiswaan. Nah, tujuan kami mengadakan ini itu sebenarnya untuk lebih memperdalam atau untuk lebih menyediakan wadah bagi teman-teman yang belum terlalu mengerti gitu atau kemarin yang nggak kebagian bertanya misalkan di kegiatan kemahasiswaan, nah teman-teman bisa lebih bertanya di sini gitu ya lebih dalam karena nanti materinya pun adalah award day gitu ya dari komunitas dari beasiswa Bank Indonesia itu sendiri itu. Jadi teman-teman bisa lebih bertanya, bisa lebih banyak bertanya mengenai beasiswa Bank Indonesia dan saya harapkan gitu bisa berjalan aktif gitu, komunikatif gitu ya bagi teman-teman yang mau bertanya jangan malu-malu dan perlu teman-teman ketahui juga gitu ya bahwa ini tuh acara yang berlanjut gitu, maksudnya enggak acara beasiswa sharing session beasiswa Bank Indonesia ini doang gitu, tapi juga nanti ada sharing session beasiswa yang akan datang seperti misalkan Jarum Plus, terus Besti ya beasiswa di Bupati, terus Kipka Kuliah, terus JFLS dan yang lain sebagainya. Pokoknya pantengin terus Instagram kami ataupun info dari kami gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendaftarkan diri dan juga hadir pada kegiatan sharing session beasiswa Bank Indonesia kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat kepada teman-teman semuanya. Catat yang pentingnya gitu ya. Tanyakan yang belum paham dan pelajari lebih dalam gitu ya. Supaya nanti teman-teman pas daftar gak terlalu bingung. Itu saja mungkin Ibu Moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Kang Abdul selaku Ketua Umum Komunitas Beasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2023-2024 atas sambutannya. Nah, teman-teman, saat ini kita udah ada di acara inti nih, yaitu sharing session beasiswa Bank Indonesia yang akan langsung disampaikan oleh awardee dari beasiswa Bank Indonesia itu sendiri, yaitu Teh Naya. Nah, sebelum itu aku mau bacain CV dari Teh Naya nih. Oke, dipanggil dengan biasanya Teh Naya, bernama lengkap Nadia Sundanaya, merupakan mahasiswi bimbingan dan konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2022. Untuk pengalamannya nih, pengalaman Teh Naya nih banyak banget nih teman-teman. Yang pertama, relawan bencana alam gempa Cianjur tahun 2022, volunteer bidang fasilitator Jambore Anak Yatim Al-Hilal tahun 2023, koordinator sementara BPBK Madrasah Alia Al-Asadiyah tahun 2023, Organizing Commit OC pelantikan upgrading, rapat kerja dan makrab HMJ BKI tahun 2023. Nah, untuk pendidikannya, Teh Naya ini merupakan mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2022. Tentunya masih sampai sekarang lah. Nah, untuk prestasinya, Teh Naya ini merupakan awardee Smart Scholarship YBM BRI 2021-2022. Keren nih. Peraih penghargaan The Best Student of the Year 2022. Peserta terbaik orientasi jurusan tahun 2022. Awardee Bank Indonesia 2023. Nih, awardee dari beasiswa Bank Indonesia sendiri narasumber kita. Nah, untuk pengalaman organisasi, Teh Naya ini merupakan Wakil Ketua Umum Komunitas Beasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung periode 2023-2024. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ BKI bidang pengembangan aparatur organisasi 2023 sampai sekarang. Terus ini nih, yang terakhir nih, anggota Departemen Human Research Development Generasi Baru Indonesia Komisariat UIN Sunan Gunung Jati periode 2023-2024. Ini nih yang namanya Genbi nih. Oke, Teh Naya, apakah Teh Naya sudah hadir? Suaranya kedengar nggak nih? Halo, Teh Isna. Suaranya sudah terdengar? Ya, Teh. Boleh nih, Teh, langsung saja sharing-sharing nih mengenai beasiswa Bank Indonesia ini. Oke, baik. Suara Naya aman ya? Terdengar ya? Aman, aman, Teh. Aman. Oke. Baik, terima kasih pada Teh Isna yang sudah mempersilahkan Naya ya untuk kita sharing di malam hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, teman-teman nih yang hadir di sini, gimana nih kabarnya? Apakah baik-baik aja atau lagi bingung nih menghadapi pendaftaran Genbi? Oke, semoga selalu baik ya teman-teman. Boleh mungkin Kang bantu di share screen? Jadi nih Teh, ada beberapa pembahasan ya pada malam hari ini. Insya Allah Naya bakal berbagi apa ya pengalaman begitu yang Naya lewatin kemarin yang Naya alamin pada saat Naya mendaftar beasiswa Bank Indonesia pada tahun lalu gitu Teh.
Aduh itu tuh yang paling ditunggu-tunggu tuh Teh Naya. Pasti teman-teman kita tuh nunggu banget tuh tentang hal itu nih. Betul. Mudah-mudahan dapat membantu ya, Teh. Tapi maksudnya Naya pribadi pun tidak bisa meyakinkan begitu ya, tidak bisa meyakinkan bahwa teman-teman bisa lolos sepenuhnya gitu. Tapi kan yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha, kita harus dicoba dulu gitu ya, Teh. Iya betul banget tuh Teh. Biar nggak penasaran tuh harus dicoba dulu. Betul, betul sekali. Oke nih, jadi teman-teman, eh, ya pada malam hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya untuk sharing mengenai BESO Bank Indonesia. Sebelumnya mungkin kemarin ya sempat dilaksanain juga sosialisasi langsung itu diadakan oleh Genbi Komisariat UIN. Itu langsung di apa ya diadakan oleh para award kemarin begitu. Nah, mungkin di sini kalau Naya pribadi akan lebih menceritakan pengalaman pribadi Naya pada saat pendaftaran tahun lalu begitu. Terkait eh, apa apa itu beasiswanya, apa itu bagaimana ketentuannya mungkin teman-teman pun sudah mengetahuinya begitu ya dari Genbi itu sendiri gitu. Boleh mungkin Kang di slide selanjutnya. Nah, ya, mungkin langsung aja ya teman-teman kita bahas ke yang pertama mengenai persyaratan administrasi. Nah, jadi di sini tuh di yang pertama tuh ada membuat kurikulum VIET atau CP, di mana CP biasa teman-teman gitu ya, nggak ada yang harus dibedain sih kalau waktu Naya mendaftar gitu ya, ya udah CP pada umumnya gitu. Nanti bakal Naya liatin CP yang Naya pakai waktu Naya mendaftar di Genbi. Nah, terus yang kedua mengisi biodata form A1. Jadi biodata form A1 ini tuh disediain langsung oleh Genbi-nya itu sendiri kan. Selanjutnya ada scan KTP dan juga KTM. Terus ada transkrip nilai sampai semester terbaru. Nah, biasanya kalau teman-teman buka salam, itu tuh ada yang download KHS atau semua gitu ya. Nah, apa sih transkrip nilai ini tuh di print out-nya itu semua misalkan teman-teman sekarang ada di semester 4. Berarti si transkrip nilai ini tuh di print dari semester 1 sampai semester 4 sekarang. Walaupun misal yang di semester 4 ini kan teman-teman baru mau apa ya baru mau masuk gitu ya dan belum ada nilai belum ada IPK. Nah nggak apa-apa teman-teman jadi dimasukin aja karena nanti pun yang akan dilihat adalah nilai kumulatif gitu ya dari setiap semesternya tuh berapa nanti kan ada jumlahnya tuh di situ ada nilai kumulatifnya berapa gitu. Nah, selanjutnya ada motivation letter. Nah, di mana kalau menurut saya pribadi, motivation letter di sini itu sangat dilihat begitu ya oleh pihak Genbi. Karena di motivation letter sendiri itu tuh nanti kita bakal mencantumkan kayak kenapa sih kamu tuh berhak dipilih jadi award the Genbi gitu. Terus alasan kamu tuh daftar Genbi apa kayak gitu. Untuk motivation letter mungkin nanti Naya pun akan memperlihatkan begitu ya contoh motivation letter Naya waktu Naya mendaftar di Genbi. Selanjutnya ada surat kesanggupan aktif Genbi. Kalau ini tuh disediain juga ya sama pihak Genbi-nya. Jadi ada formatnya, kita tinggal ngisi format. Selanjutnya ada surat rekomendasi tokoh. Nah, pada saat itu Naya membuat surat rekomendasi tokoh itu langsung dari Wadek Wadek fakultas, Wadek 1, 2, apa 3 gitu ya. Naya lupa, tapi untuk suratnya ini tuh langsung ditanda tangan gitu ya sama pihak fakultas gitu. Jadi bukan pihak jurusan. Nah, untuk surat rekomendasi ini sendiri itu tuh bisa dari tokoh gitu ya, nggak harus dari kajur atau pihak jurusan atau pihak fakultas gitu ya. Walau misalkan ada ustadz, teman-teman di pondok misalkan gitu ya, terus ada ustadz, nah nggak apa-apa dari ustadz juga gitu, karena tidak harus dari eh, tokoh akademik gitu. Dari tokoh non akademik pun diperbolehkan begitu pada saat Naya mendaftar tahun lalu mas seperti itu gitu. Jadi itu untuk surat rekomendasi tokoh di situ biasanya tertera kayak merekomendasikan gitu ya saya sebagai tokoh tersebut merekomendasikan kita untuk berhak nih mendapatkan beasiswa Bank Indonesia gitu. Selanjutnya ada surat bukti tidak menerima beasiswa lain. Nah,
biasanya ini pun disediakan ya teman-teman oleh TU fakultasnya masing-masing. Kalau di BKI disediakan, mungkin nanti di jurusan-jurusan teman-teman yang lain boleh ditanyain langsung ke pihak TU-nya eh apa bagaimana pengisiannya begitu ya. Kalau di BKI sendiri itu disediakan ada beberapa dokumen dan salah satunya adalah surat apa keterangan tidak menerima beasiswa lain gitu. Jadi untuk surat-surat keterangan, rekomendasi, alhamdulillah kalau di jurusan saya itu dipermudah begitu ya. Nah, terus untuk kelengkapan lainnya, teman-teman bisa mencantumkan sertifikat penghargaan magang partisipasi dalam kegiatan. Nah, eh, apapun sih kalau menurut Naya, apapun yang memang teman-teman rasa piagam atau sertifikat tersebut bisa berpengaruh nih buat beasiswa itu gitu, itu harus sih gitu, maksudnya cantumin aja gitu. Apalagi kalau Genbi ini kan ruang lingkupnya ekonomi gitu ya, maksudnya tentang tentang keekonomian gitu. Mungkin teman-teman pun sebelumnya sudah tahu bahwa ada beberapa jurusan-jurusan prioritas yang memang diprioritaskan untuk menjadi award Genbi gitu. Ada kayak kalau waktu tahun Naya gitu ya, yang banyak jadi award-nya itu dari jurusan akuntansi, terus MKS, terus ekonomi syariah, eksyar, hukum, kebanyakan kayak gitu. Untuk jurusan-jurusan berbasis agama gitu ya, kayak Naya pribadi nih dari bimbingan konseling Islam itu tuh rasanya sangat kayak mustahil banget gitu ya. Nggak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar hitung-hitungan, terus tiba-tiba harus bisa gitu ya menyesuaikan dengan teman-teman yang memang basicnya di ekonomi gitu. Itu apa ya, agak tantangan juga gitu ya. Dan agak aneh juga, kamu dari BKI kok bisa lolos gitu. Terus di sini ada catatannya yang wajib di-download, yaitu tadi ada biodata form A1 sama surat kesediaan aktif di GNB. Karena memang ketika teman-teman nanti sudah dinyatakan sebagai urdu GNB, teman-teman pun akan otomatis tergabung menjadi pengurus di generasi beasiswa Bank Indonesia Komisariat UIN gitu. Terus untuk form A1 pemberkasan ditaruh paling atas. Nah, ini untuk nanti kan ada pengumpulan administrasi online dan juga ada pengumpulan administrasi offline. Nanti dikumpulkan di kemahasiswaan. Kalau tahun Naya pada saat itu dikumpulin pakai map warna merah. Nggak tahu ya kalau untuk tahun sekarang, mungkin kemarin pada saat sosialisasi sudah ditentukan waktu itu harus ngumpulin pakai map warna merah. Susunannya kalau bisa ya teman-teman disusun sesuai susunan yang sudah dicantumkan oleh pihak GNB karena nanti pada saat di kemahasiswaan itu bakal dibuka ulang si berkasnya, si dokumennya, dicek gitu satu-satu. Misalnya punya kamu, oh ada ininya gitu semuanya, scan KTP-nya aman, suratnya lengkap gitu. Oke, aman gitu. Dan mungkin kalau saran dari Naya ya, kalau setiap di kertas kayak semisal di motivasi letter atau di kertas-kertas yang itu tuh harus ditanda tangan, itu tuh harus ditanda tangan gitu ya teman-teman karena tahun lalu itu tuh ada kertasnya teh harus ditanda tangan gitu ya, ada bagian yang harus ditanda tangan, tapi nggak ditanda tangan gitu. Nah itu tuh agak sulit gitu ya, kata si bapaknya teh sok tanda tangan dulu gitu, harus ditanda tangan dulu. Jadi kalau bisa nanti pas pengumpulan berkas secara offline, tanda tangan dulu lah semua kertas, apalagi kayak transkrip nilai itu kan nanti ditanda tangan sama kajur gitu ya. Nah itu lebih diperhatikan kayak gitu di bagian tanda tangan gitu sih. Oke, boleh next Kang. Nah tadi Naya udah bilang Naya bakalan memperlihatkan gitu ya, bukan memperlihatkan ya, lebih ke nge-share aja sih contoh eh, dokumen yang dulu Naya pakai untuk mendaftar di GNB. Boleh diklik Kang yang linknya, yang nomor 1 dulu. Kebuka nggak? Kebuka nggak Kang?
Bagaimana, Kang? Apakah bisa kebuka? Karena Teh Isna ya, banyak sekali nih Teh yang waktu itu ngechat Naya gitu ya. Mau lihat dong katanya contoh motivasi letter katanya gitu. Padahal ya fun fact-nya pada saat itu Naya pun ngebuat motivasi letter tuh ya udah cuman bermodalkan searching di Google gitu, nyari contoh motivasi letter tuh kayak gimana sih bedanya sama CP itu apa sih gitu. Nah nggak pernah ikut kayak pelatihan membuat motivation letter gitu, nggak pernah gitu. Karena kan tahun lalu pun, sharing session Besok Bank Indonesia tuh belum ada gitu ya, maksudnya yang hanya, ada dari sosialisasi Genbi-nya aja gitu, nggak yang sampai mendetail gitu kan. Makanya, kemarin tuh ya itu bermodalkan dari searching di Google aja gitu, contohnya nggak yang Naya pun belum tahu nih seperti apa gitu, tapi alhamdulillah ternyata bisa masuk gitu. Wah, keren banget nih Teh Naya, suka searching-searching. Jiwa-jiwa pengen taunya tuh besar banget nih. Karena Nah, jadi ya teman-teman tuh gimana? beruntung banget nih langsung dikasih tahu tips and trick bikin motivation letter sesuai Teh Naya, awardee dari beasiswa Bank Indonesia sendiri tuh. Beruntung banget teman-teman. Alhamdulillah ya. Karena Naya pun senang gitu ya Teh bisa ngobrol, bisa mungkin nanti bisa akhir kita ngobrol bakal cerita. Nah, boleh yang bagian CP-nya dulu nggak? Oke. Boleh yang bagian CP-nya dulu nggak Kang nih? Di link kedua kalau nggak salah yang Naya kirim. Nah, CP yang Naya pakai bukan yang tadi dibacain ya teman-teman, karena itu kan sudah terbaru gitu. Nah, kalau CP yang pada saat itu Naya cantumin ya cuma segini aja gitu, nggak ada yang istimewa sih sebenarnya, biasa aja gitu. Sama kayak CP-CP pada umumnya. Cuman mungkin Gak yang ada yang ngasih ke terpenting aku harus teh ada kalau colok deskripsi diri orang gitu ya. ngasih cuma ini doang ini 20.000 kok dapat bakso doang bakso kecap menang Harus ada bakso ya harus ada apa namanya, harus ada deskripsi diri tentunya supaya bisa memperkenalkan gitu siapa sih kamu teh gitu. Nah, selanjutnya mungkin boleh Kang ke bawah. Nah, dirinciin lagi gitu ya, setahu Naya kalau di CP itu harus lebih dirincikan lagi pengalamannya itu seperti apa. Kalau semisal punya pengalaman yang emang panjang gitu ya, perlu diceritakan teman-teman buat serinci mungkin yang sampai bisa orang teh ngerti gitu, sampai orang tuh paham, oh seperti ini gitu. Seperti itu mungkin teman-teman perihal CP. Jadi tidak ada yang istimewa, tapi lebih ke dilihatkan saja gitu siapa diri teman-teman, dideskripsikan saja bagaimana teman-teman itu. Boleh selanjutnya Kang, yang motivasi letter. Nah,
Ini dia motivasi letter yang Naya buat. Biasa aja sih sebenarnya teman-teman masih bentar. Nah, jadi yang pertama gitu ya, yang harus ada di motivasi letter tentunya salam penghormatan gitu ya. Eh, Kayak yang teman-teman bisa lihat di layar ini gitu. Yang terhormat panitia penyelenggara program beasiswa, tim asesmen calon penerima beasiswa Bank Indonesia. Itu harus ada. Kenapa? Karena ya penghormatan kita gitu kepada yang nantinya akan menerima motivasi letter kita. Nah, selanjutnya di paragraf pertama, kenapa Naya mencantumkan apa ya? Ini tuh kayak data riset gitu, teman-teman. Kan di sini tentunya adanya beasiswa itu untuk membantu ya para mahasiswa untuk dapat menyelesaikan pendidikan. Nah, Naya tuh mencari nih, meriset gitu. Seberapa sih tingkat keinginan para masyarakat gitu ya untuk bisa melanjutkan pendidikan. Nah, ternyata hanya ada 31,19%. Nah, itu Naya jadikan riset dan Naya jadikan acuan gitu bahwa dengan kita meningkatkan motivasi semangat belajar para mahasiswa itu tuh visi misi dari Bank Indonesia yang ingin memberikan beasiswa gitu ya. Ketika orang kan mau ngasih beasiswa pasti ingin meningkatkan kualitas pendidikan gitu. Nah, di paragraf selanjutnya baru nih Naya menceritakan siapa sih saya gitu. Eh, Lebih rinci dari yang Naya ceritakan di CP gitu. Kalau CP kan per poin ya, kalau ini tapi lebih diceritakan sebagai sebagai kalimat gitu ya, diceritain gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi di paragraf pertama, di paragraf kedua maksudnya tadi Naya menjelaskan siapa diri saya gitu. Saya tes sekarang pendidikannya apa sih gitu. Nah, di paragraf kedua ini Naya mencantumkan riwayat pendidikan. Kayak pada saat itu Naya tapi mencantumkan riwayat pendidikannya teh enggak yang saya SD di sini, SMP di sini enggak, tapi lebih ke hal yang menonjol pada saat kamu teh sekolah gitu. Kayak semisal di sini Naya mencantumkan tentang pendidikan pada tahun 2022 Naya pernah mendapat penghargaan sebagai the best student of the year gitu. Itu bisa dicantumkan. Terus ada juga penghargaan peserta terbaik dalam orientasi jurusan. Itu bisa dicantumkan juga di penghargaan pendidikan lah gitu ya, masuknya gitu. Jadi paragraf kedua tuh fokus di pendidikan teman-teman. Atau enggak prestasi akademik deh gitu. Mungkin teman-teman pernah ikut lomba, terus juara, misalkan gitu ya, juara olimpiade dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dicantumkan di situ gitu, sedetail mungkin. Di paragraf selanjutnya, Naya menjelaskan juga keaktifan Naya di organisasi. Kalau tadi di paragraf 2 Naya menceritakan gitu ya, menjelaskan tentang prestasi Naya di bidang akademik. Selanjutnya Naya pun menjelaskan tentang keaktifan Naya di organisasi. Diceritain aja gitu pengalaman kita di organisasi itu pernah ngapain aja sih, pernah jadi sekretaris kah, pernah jadi ketua kah, atau pernah ada di kepengurusan organisasi A, B, dan C gitu. Itu nanti dicantumin aja. Untuk di paragraf selanjutnya, Kang. Nah, di paragraf selanjutnya, Naya mencantumkan, kan tadi kalau tadi pendidikan udah nih, keaktifan organisasi udah. Selanjutnya Naya pun mencantumkan keaktifan Naya di bidang kegiatan sosial. Kayak semisal, kalau di Bandung gitu ya, itu tuh banyak banget kegiatan-kegiatan sosial berupa volunteer, kayak kayak kegiatan volunteer anak yatim atau pengabdian dan lain sebagainya. Nah, itu tuh bisa teman-teman cantumin loh di situ gitu. Atau misalkan teman-teman pernah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat lah gitu. Itu bisa teman-teman cantumin di situ. Sebagai bukti gitu ya, penambahan pada diri bahwa kita tuh selain aktif di kuliah, aktif di organisasi, kita pun peduli gitu ya akan lingkungan sekitar gitu. Kayak gitu. Terus, nah terakhir, Naya mencantumkan, bukan terakhir deh, ini dua dari terakhir, Naya mencantumkan alasan Naya kenapa sih saya teh
berhak gitu mendapatkan beasiswa tersebut. Kenapa sih saya tuh berhak loh jadi award beasiswa tersebut. Diceritain gitu. Dijelasin kenapa sih, apa alasannya sampai kamu teh berhak gitu. Nah, kalau dua dan yang terakhir menceritakan gitu ya, apa sih alasan teman-teman daftar beasiswa tersebut, karena pasti nanti pas pada saat wawancara kan yang ditanya banyak loh beasiswa teh gitu, nggak cuma di BI, tapi kenapa kamu mendaftar di BI gitu. Nah, itu dijelasin alasannya teman-teman, karena misal visi misi dari teman-teman dengan beasiswa BI itu sesuaikah atau bagaimanakah, itu bisa teman-teman jelasin di paragraf tersebut. Next, terakhir nih. Ini tuh kalau bagi Naya ini tuh kayak penutup, tapi yang bisa memperkuat argumen teman-teman dari yang tadi sudah dijelaskan di atas gitu. Jadi apa ya, yang nanti bakalan dilihat tuh pasti penutupnya juga gitu kan. Gak cuman penutup sekian yang dapat saya sampaikan gitu, enggak, tapi penutup yang bisa memperkuat argumen-argumen teman-teman yang tadi sudah dijelaskan di atas itu. Teman-teman perkuat kembali di paragraf akhir. Bagaimana gitu. Nah, kalau Naya pada saat itu nyantumin juga nih menurut Najwa Shihab, katanya pendidikan ABCD kayak gitu-gitu. Itu tuh bisa memperkuat argumen kita yang tadi dijelaskan di atas gitu. Kayak gitu. Terus terakhir jangan lupa kasih tanda hormat gitu. Hormat saya, nama kita gitu. Kayak gitu mungkin. Terus kalau semisal ada jarak kayak gini ya teman-teman antara hormat saya dan nama, itu tuh harus dikasih tanda tangan ya. Nanti kalau semisal udah di print out, dikasih tanda tangan gitu. Oke, boleh selanjutnya Kang, link selanjutnya yang Naya share. Nah, selanjutnya mungkin ini sebagai gambaran aja gitu ya. Pastinya kan teman-teman nih banyak nih yang kayak aku teh nggak punya prestasi, aku teh nggak punya pengalaman gitu. Jadi bingung mau nyantumin apa, dan tenang teman-teman, Naya pun nggak mencantumkan yang berat-berat gitu, nggak kok gitu. Dari eh, penghargaan pun nggak ada yang apa ya, nggak ada yang spesial gitu ya. Kalaupun Naya pernah ikut lomba, Naya nggak pernah lomba sampai juara 1, 2, 3, nggak pernah gitu. Paling hanya sebagai sertifikat sebagai peserta doang gitu doang. Jadi boleh Kang sambil di apa slide aja ke bawah. Nah, jadi teman-teman yang insecure nih, aku nggak punya prestasi teh, aku nggak punya bekal pengalaman gitu, nggak usah khawatir gitu. Asalkan tadi argumen dan alasan kenapa beasiswa Bank Indonesia tuh harus nerima kamu tuh apa, itu harus kuat gitu argumennya. Nah, prestasi yang Naya ajukan pun nggak ada tuh yang juara 1, 2, 3, nggak ada gitu. Paling ya kayak gini doang, pernah ikut kelas penyuluhan, kelas-kelas gitulah, kelas-kelas short class gitu doang. Ya, itu paling. Jadi itu ya teman-teman gambaran besar dari uh, yang Naya cantumkan dulu gitu. Boleh Kang di PPT lagi aja. Nah, kalau bertanya tentang tips lolos dari Naya gitu ya. Sebentar. Nah, bentar ya teman-teman. Nah, kalau bertanya tentang tips lolos dari Naya, alhamdulillah, kalau dari Naya sendiri sudah mendapatkan 2 kali beasiswa untuk pendidikan gitu. Paling untuk tips lolosnya yang pertama adalah melakukan riset terkait informasi beasiswa Bank Indonesia. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nih mau mendaftar beasiswa apapun itu, nggak harus Bank Indonesia, teman-teman riset terlebih dahulu gitu. Apa sih itu beasiswa Bank Indonesia? Tujuannya apa?
visi misinya seperti apa dan targetannya tuh apa gitu. Feedback untuk kitanya tuh seperti apa gitu. Usahakan teman-teman untuk meriset itu dulu, jangan sampai ada nih beasiswa ini buka langsung daftar aja, nggak gitu ya, konsepannya nggak gitu. Jadi usahakan untuk cari tahu dulu gitu beasiswa tersebut tuh seperti apa agar dapat memudahkan teman-teman pada saat mendaftar gitu. Jadi biar nggak susah lagi, biar nggak ribet lagi. Untuk yang kedua, yaitu mengisi persyaratan beasiswa dengan lengkap dan perhatikan timeline. Jadi kalau semisal persyaratannya ada A sampai E, teman-teman usahakan isi semua gitu. Jangan sampai ada yang kosong, usahakan gitu ya. Tapi jika sudah diusahakan dan tidak bisa, ya udah gitu. Akhirnya berserah aja gitu. Jadi kalau bisa usahakan semua persyaratan itu diisi dengan full gitu ya teman-teman, jangan ada yang dikosongkan. Dan perhatikan timeline. Kalau semisal habisnya tuh penutupannya tuh sampai tanggal 22 ini kan, ini sampai tanggal 22 ya upload online jam 3 sore kalau nggak salah. Nah, teman-teman tuh jangan sampai mepet ke akhir, karena pas di akhir kita nggak tahu gitu apa yang terjadi. Entah itu mungkin websitenya apa error kah, atau misal nggak ada yang nggak bisa diakses kah, atau dan lain sebagainya. Jadi usahakan jangan mepet ke akhir gitu. Selanjutnya, bangun komunikasi atau ngobrol santai bersama orde atau alumni penerima beasiswa. Ini tuh penting banget juga, karena dari situ kita bisa tahu gitu ya, bisa ngobrol juga. Jadi nggak ngawang-ngawang lah istilahnya pada saat mendaftar, nggak ngawang-ngawang gitu, tapi ada sedikit gambaran tahu nih bagaimana gitu. Terus, yang paling penting ada minta ridho orang tua, perbanyak sholawat dan doa. Itu sudah pasti ya teman-teman. Selain kita ikhtiar, pengumpulan administrasinya pun kita pun harus ikhtiar dengan doa gitu. Dan yang terakhir, berserah diri kepada Allah itu pasti sih harus, karena sejauh apapun teman-teman sudah mengusahakan itu, karena balik lagi hasil itu di tangan Allah gitu. Jadi perjuangkan juga lewat jalur langitnya. Oke, next Kang. Nah, boleh mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Kalau misal teman-teman ada yang mau ngobrol, nggak tanya jawab deh ini mah, tapi ngobrol aja gitu. Barangkali dari teman-teman pun ada yang mau sharing. Aku masih bingung nih terkait pendaftaran berkas ini, berkas itu gitu. Boleh mungkin Teh Isna dibantu. Boleh mungkin untuk teman-teman yang mau sharing, mau ngobrol-ngobrol, yang masih banyak kepo-keponya, ini kita mewadahi kekepoan-kekepoan kita nih, mumpung ada Teh Naya. Untuk teman-teman boleh raise hand-nya untuk yang mau ngobrol-ngobrol atau bertanya-tanya nih kepada Teh Naya. Ya teman-teman, siapa yang mau nanya-nanya nih, mumpung ada awardee-nya, boleh untuk teman-teman raise hand. Atau mungkin dari yang tadi aku sampaikan kurang jelas mungkin gitu Teh. Boleh Mm-mm. ditanya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas nih teman-teman, boleh untuk langsung mengangkat tangannya, mumpung kita lagi ada awardee-nya. Oke, ada yang mau bertanya nih, Teh, mau sharing nih, bertanya. Boleh. Dari Teh saya mau bertanya, izin bertanya. Semisal dari surat rekomendasi dari pemerintah desa itu bisa nggak ya? Nggak Kak. eh Tokoh kan ya itu bisa bisa sih masuknya ke tokoh. Misal dari kades gitu ya, kepala desa. Bisa sih karena itu pun tokoh gitu. Boleh. Ada lagi yang mau bertanya? ini nih Teh, ada yang bertanya, kalau peluang untuk jurusan selain yang
tadi disebutkan itu peluangnya berapa persen ya? Untuk peluang ya, sebenarnya gimana ya? Karena saya pribadi pun bukan dari jurusan prioritas gitu. Kalau ditanya peluang, ya ya gimana kita ininya sih ya. Tapi banyak kok, maksudnya yang bukan dari jurusan prioritas pun, ada yang dari jurusan apa ya, yang satu fakultas gitu sama Naya itu ada. Tapi kalau untuk dari jurusan BKI sendiri, pada saat itu alhamdulillah ada beberapa yang mendaftar, yang keterimanya alhamdulillah hanya 2 orang gitu Teh. Mungkin selain dilihat dari kuota, tapi pun dilihat tadi dari pertimbangan administrasi yang teman-teman kumpulkan gitu, seperti apa. Dari transkrip nilai, IPK, karena memang kalau di Genbi itu akan dilihat sekali gitu ya IPK itu gitu. Kan sudah dicantumkannya di persyaratan bahwa IPK tidak boleh kurang dari 3,25 kalau nggak salah ya. Nah, itu harus lebih diperhatikan gitu IPK-nya. Terus tadi persyaratan administrasinya dikumpulkan dengan baik atau tidak, diisi dengan baik atau tidak gitu. Itu sih. Jadi untuk peluang berapa persennya? Datanya kemana ya? Mungkin tetehnya sinyalnya lagi kurang bagus nih Teh Nayanya. Nah, jadi setahu aku juga nih teman-teman, kalau misalkan mengenai jurusan prioritas itu, bagaimana kalau misalkan kita bukan dari jurusan prioritas gitu. Jadi tetap bisa ya teman-teman mendaftar gitu. Buktinya saja Teh Naya nih sebagai awardinya gitu, awardi dari beasiswa Bank Indonesia ini. Jadi quotesnya Jarib Walahid Takun Arifan nih. Kayak teman-teman boleh coba dulu. Tuh. Yang penting juga kelengkapan dari berkas-berkas teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang bukan merupakan jurusan dari prioritas beasiswa Bank Indonesia ini, jangan putus asa, tetap harus coba. Tuh. Sambil kita nunggu Teh Naya ya, kayaknya mungkin sinyal dari Teh ini kurang bagus mungkin. Lagi ada trouble. Untuk teman-teman, boleh untuk langsung bertanya-tanya. Nanti kalau Teh Naya masuk langsung dijawab oleh Teh Naya. Keluarkan semua unek-unek teman-teman nih, apa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman.
Teman-teman, sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman. Kira-kira teman-teman tuh susah-susahnya daftar beasiswa Bank Indonesia nih di mana? Boleh langsung curhat-curhat nih Halo di Teteh. kolom chat. Halo Teh Naya, alhamdulillah nih Teh Naya udah Maaf ya. bergabung. Maaf ya guys, Banyak banget ternyata nih Teh sebelumnya ada ini dulu. Apa? pertanyaannya nih, banyak banget nih teman-teman kita. Boleh boleh di ini Teh apa dikasih tahu karena kan ini baru lagi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya hilang. Oke. Nah, izin tanya Teh, ini tuh beasiswanya untuk semester 3 ke atas, betul nggak Teh? Kalau semester 2 bisa nggak Teh? Gitu. Kalau untuk tahun sekarang yang Naya lihat di persyaratan itu tuh beasiswanya persyaratannya gitu ya. Minimal teman-teman sudah menyelesaikan 40 SKS. Jadi paling kan kalau udah 40 SKS itu sekitar semester 3 gitu ya. Kalau semester 2 baru mau gitu ya, baru mau menyelesaikan 40 SKS. Jadi paling teman-teman bisa mendaftar dari yang semester 3 ke atas gitu. Berarti gitu ya teman-teman yang sudah menyelesaikan 40 SKS. Jadi untuk teman-teman yang berada di semester 2 kita siap-siap dulu aja nih. Tuh, nanti daftar kalau di semester Tuh, 3, 4. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh Naya. gimana Maaf Teh? Teh, izin bertanya, untuk tanda tangan surat rekomendasi tokoh, apakah harus langsung atau boleh TTD-nya berupa TTD elektronik? Nggak masalah sih kalau perihal TTD elektronik atau tidak gitu ya. Yang penting di tanda tangan jangan sampai si kolom tanda tangannya itu dikosongin gitu. Jangan sampai itu. Berarti gini ya Teh, berarti semua berkas harus ditandatanganin tuh yang mana harus ditandatanganin ya harus ditandatanganin gitu Iya, ya Teh. betul. Agar memperkuat gitu, maksudnya kayak surat rekomendasi gitu ya. Teman-teman sudah direkomendasikan oleh tokoh tersebut menjadi apa mahasiswa yang layak gitu ya untuk mendaftar beasiswa tersebut, beasiswa Bank Indonesia. Ya harus ditanda tangan agar memperkuat argumen atau surat tersebut gitu agar jadi lebih resmi. Gitu. Takutnya kalau nggak ditanda tangan malah jadi kayak eh, gimana ya kayak oh berarti belum belum disetujui gitu kalau nggak ditanda tangan gitu. Jadi aku saranin untuk ditanda tangan. Gitu teman-teman. Ada lagi teh? Oke, jadi gitu ya teman-teman. Berarti semuanya harus ditandatanganin yang harus ditandatanganin ya ditandatanganin. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Teh, kalau sertifikat Teh, kalau sertifikat organisasi non-akademik kayak ekstrakurikuler itu berpengaruh apa tidak ya? eh Masukin aja sih karena itu kan bukti pengalaman teman-teman pernah aktif di organisasi gitu. Masukin aja sih kalau menurut aku. Karena Naya pun kalau nggak salah nyantumin ini di organisasi OSIS dulu gitu. Oke, jadi cantumin aja ya teman-teman sesuai pemaparan Dena ya. Nah, selanjutnya nih Teh ada pertanyaan. Semisal surat rekomendasi dari pihak keluarga yang merupakan tokoh desa itu bisa nggak ya Teh? Tapi sebagai tokoh desa berarti kan ya bisa sih kayaknya bisa sih. Karena kan itu tokoh gitu merekomendasikan gitu. Asal Oke, jelas sih teman-teman, maksudnya asal asal jelas kayak yaitu surat rekomendasi dari siapa gitu, asal jelas. jadi
Terus pertanyaan selanjutnya, setiap dokumen yang nanti dikumpulkan ke bagian akademik harus ditandatanganin semua ya Teh? Ini kayaknya sama ya. Iya, iya betul. Harus ditanda tangan. Kayak tadi apalagi kalau misalnya ada kolom tanda tangan kayak misalkan di surat rekomendasi kan pasti Bandung misal 31 Januari 2024 menandatangani siapa gitu. Nah, itu harus ditanda tangan gitu. Nah, lagi nih Ada Teh, lagi banyak Teh? banget nih teman-teman kita yang sharing. Izin bertanya Teh, mengenai sertifikat prestasi maupun penghargaan, ada minimal tahunnya nggak? Misal harus 3 tahun terakhir. eh Kalau setahu Naya gitu ya. Karena ini teman-teman Naya menjawab dari pengalaman aja gitu ya, bukan dari ketentuan pada saat ini yang ada gitu. Kalau bisa sih biasanya kan kalau kita mendaftar beasiswa itu usahakan prestasi dari 3 tahun ke belakang gitu ya, yang memang itu pun bisa memperkuat gitu. Tapi kalau semisal prestasi 10 tahun yang 3 tahun mendatang, 3 tahun sebelumnya gitu ya, itu bisa. Tapi kalau semisal 10 tahun ke belakang, kira-kira memperkuat atau tidak itu sih gitu. Misal 10 tahun yang lalu aku pernah juara menggambar misalkan, apakah itu masih bisa memperkuat gitu. Jadi usahakan yang memang prestasinya yang menurut teman-teman kayaknya ini bisa nih memperkuat gitu, memperkuat kita mendaftar beasiswa tersebut. Oke, jadi boleh dikatakan juga yang relate gitu. Bisa juga Iya, dikatakan gitu ya Teh ya. betul. Hmm, ada yang cerita nih Teh, Boleh. susahnya daftar beasiswa tuh karena nggak punya prestasi, sedangkan rata-rata sekarang harus punya prestasi dan harus banyak pengalaman. Emotikon sedih. Tuh, gimana tuh Teh? Eh, Betul. Gimana ya? Eh, Sebenarnya ikut aja sih, misalnya ikut kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang hanya lingkupnya kampus atau jurusan, lebih baik ikut sih karena itu bisa membantu juga gitu untuk pendaftaran beasiswa gitu. Kata nggak harus organisasi, misal teman-teman punya pengalaman magang kerja gitu itu bisa kok gitu dicantumin gitu banyak kok sekarang kayak pelatihan-pelatihan online eh yang ada gitu yang diadakan yang gratis yang dapat sertifikat gitu itu bisa teman-teman cantumin gitu jadi nggak harus aku harus aktif di jurusan nggak harus gitu yang penting teman-teman mau berusaha. Oke, jadi berusaha dulu ya teman-teman. Teh Naya ternyata ada lanjutannya nih. Tapi Apa setelah katanya? sharing sama Teh Naya ada sedikit keberanian meskipun nggak banyak pengalaman dan nggak punya prestasi. Hehe. Iya nggak apa-apa makanya kata tadi Naya harus ya udah coba aja dulu gitu. Kita nggak tahu rezeki kita tuh adanya di mana gitu. Nggak harus insecure. Tapi kalau rasa insecure tuh pasti ada terus ya Teh, ya. Di setiap diri manusia tuh pasti ada Ya gitu. pasti ada. Kalau Eh misalkan kita mau Karena coba sesuatu tuh. betul, betul sekali. Kalau misal boleh cerita nih ya, pada saat sudah diumumkan menjadi lolos gitu ya, jadi lolos penerima beasiswa Bank Indonesia, Alhamdulillah beberapa minggu kemudian diadakan kegiatan, apa ya itu tuh namanya, kayak intinya kegiatan kita tuh kumpul semua, kayak peresmian gitu ya. eh, Kumpul semua para award dari nggak cuma komisariat UIN tapi dari komisariat UPI, Unpad, terus ITB, terus Unsika, Telkom, banyak lah intinya ada se Bandung Raya kalau nggak salah. Nah, di situ kita ketemu, kita ngobrol, kita sharing dan kayak ngerasa, wah, kok aku bisa gitu ya ada di sini gitu. Karena kalau dilihat teman-teman yang lain sebagai udah tuh udah jauh lebih hebat gitu. Tapi kok aku bisa gitu. Itu ada titik di mana emang insecure, tapi eh, lebih ke itu tuh motivasi juga gitu untuk kita bahwa berarti kita tuh bisa kok gitu menyeimbangkan dengan mereka gitu. Walaupun mungkin eh, aku yang masih cukup muda gitu ya semesternya yang belum banyak lah pengalamannya gitu ya.
tapi bisa kok gitu menyeimbangkan dengan mereka. Oke, gitu nih. Berarti Teh Naya ini membawa vibrasi-vibrasi positif nih untuk Amin, para, amin, insya Allah para Genbi tahun amin, amin. 2024. Amin. Nanti kita gabung Genbi bareng-bareng. Oke, selanjutnya Teh, Kak, kalau surat rekomendasi bisa dari jurusan, maaf Kak, kalau surat rekomendasi bisa dari TU jurusan saja nggak ya Kak? Bisa. Bisa, bisa ya teman-teman. Selanjutnya, Karena kan kalau itu tokoh akademik ya, itu masuk ke tokoh akademik kok. bisa teman-teman. Untuk selanjutnya Teh, kalau sertifikat hafalan Quran bisa nggak ya Teh? Bisa, Subhanallah. cantumin aja. Masya Allah. Masya Allah. Cantumin aja, masukin aja sih kalau menurut saya. Jadi cantumin aja teman-teman sertifikat apapun itu yang sekiranya teman-teman relate gitu dengan Bank Indonesia Betul. ini. Ada lagi nih Teh, Kak, kalau daftar awal nggak lolos, terus daftar lagi yang kedua kalinya bisa nggak ya Kak? Bisa. Karena setahu saya di persyaratannya tidak ada kok yang sudah mendaftar tidak boleh. Nggak ada sih. Sebenarnya bisa apa sih memenuhi berkas-berkasnya, daftar aja sih gitu. Apalagi maksudnya kalau di pendaftaran yang pertama kita udah tahu nih bahwa kekurangan kita apa gitu ya pada saat pendaftaran pertama. Nah, itu diperbaiki pada saat pendaftaran kedua. Ya mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman yang memang berikhtiar gitu ya dengan sungguh-sungguh, ya kita nggak tahu gitu ya Allah tuh ngasih kita jalan di mana gitu. Jadi ya coba aja diikhtiarin dulu. Gitu guys, jadi coba ikhtiar dulu. Jarib walahid takon arifan. Oke. Masya Allah. Nah, ada lagi nih yang nanya, maaf Kak, apa saja ya persyaratan pendaftaran beasiswa Genbi ini? Maaf ya Kak, soalnya baru masuk Zoom. Gimana tuh Ya, Teh? baru masuk. Nah, Untuk persyaratan silakan. dari Genbi itu sendiri, sebenarnya sudah dicantumkan ya teman-teman di Instagram Generasi Baru. Genbi, Komisariat UIN, Genbi, underscore UIN. Eh, Kayak tadi yang sudah disebutkan, ada apa CP, scan KTP, KTM, terus surat rekomendasi, transkrip IPK, ada beberapa. Cuman aku lupa. Tapi kalau misalnya teman-teman boleh ini cek di Instagram Genbi ya. Di situ ada kok list persyaratannya gitu. Terus nanti di screenshot biar nggak lupa juga. Jadi pas udah ada nih si persyaratannya. Nah, oke. Apa katanya Teh? Oke, jadi gitu ya. Nah, Jadi ada lagi nih Teh. teman-teman bisa langsung cek aja di Instagram Genbi underscore UIN biar lebih jelas gitu ya apa-apa aja persyaratannya. Jadi teman-teman cek ya di Instagram Genbi Komisariat UIN, itu udah ada persyaratan-persyaratannya. Nah, ada Teh yang nanya, salah satu persyaratan Genbi yang saya tahu kan esai ya Teh ya. Nah, esainya tuh ditentukan dari sana kah? Tuh. Bukan esai mungkin ya, tapi lebih ke motivasi letter karena di Genbi itu ada saat yang tidak ada esai gitu, tidak disuruh membuat esai sih. Seingat Naya gitu ya, adanya motivasi letter gitu. Dan Naya pun tadi mengumpulkan berkas-berkas, memang tadi Naya sudah jelaskan pada saat awal ya di beberapa list persyaratan gitu. Sama kok Naya pun mengumpulkan itu. Dan tidak ada esai, adanya motivasi letter gitu. Tapi kurang tahu kalau misalnya memang mungkin pada tahun ini ada esainya. Iya, tapi Naya Instagramnya tidak ada sih gitu. Jadi untuk memperkuat takutnya teteh yakin gitu ya bahwa ada apa esai gitu boleh tetehnya
cek lagi gitu, ke persyaratan di Genbi. Gitu ya Teh ya. Jadi cek lagi, cross cek lagi untuk dokumen-dokumennya karena beasiswa Genbi ini, beasiswa Bank Indonesia nih bukan beasiswa yang kaleng-kaleng nih ya Teh ya, dengan banyak benefit-benefitnya nih. Jadi teman-teman harus perjuangin pokoknya beasiswa ini. Ada yang berkeluh kesah lagi nih Teh kayaknya. Apa Izin, katanya tuh? izin bertanya Kak, katanya. Oh, Izin bertanya, Kak, transkrip nilai kan yang semester kemarin ya? Aku kan semester 4 ya, tapi di web Salam muncul transkrip nilainya semester 1 sama 2. Jadi pakai yang semester 1 atau 2 ya, Kak? transkrip nilai itu dari yang semester 1 sampai semester 4. Jadi semuanya gitu. Nggak bisa yang pakai yang 1 aja, 2 aja nggak bisa sih. Harus yang semuanya dari yang biasanya di Salam tuh ada teman-teman. Kalau kita cek hasil studi itu tuh ada pilihan KHS sama semua gitu. Nah, diklik yang semua itu jadi nanti ke downloadnya semua gitu. Gitu. Jadi download semua hasil studinya dari yang semester 1 sampai semester 4. Jadi semua ya, teman-teman. Jadi nggak bisa milih 1 atau 2 gitu. Bisa semua. Oke, ada yang tanya, Kak. Izin bertanya, kalau motivation letter itu ada ketentuan nggak? Semisal 500 kata gitu? Gimana tuh Teh? Oke, bentar. Kalau setahu Naya ya, di Genbi itu tidak menyantumkan tapi bentar deh. Apa namanya? eh Setahu Naya ya, di Instagramnya kan tidak dicantumkan gitu ya. Harus berapanya. Ya, asal jangan bikin satu novel aja sih, teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi setahu aku juga, karena aku pernah tuh, bukan pernah, lihat cuplikan tuh yang di YouTube tuh, yang sosialisasi dari kemahasiswaan kemarin mengenai Ya, beasiswa Bank Indonesia ini, ada juga teh yang nanya kayak gini, ada terus apa tuh batasan nggak katanya? kata gitu. Ternyata enggak teh. Jadi Ya, gunakan betul. kata itu kayak benar-benar mendeskripsikan kamu gitu. Jadi nggak ada Mm-mm. batas-batasan gitu. Lebih baik kayak singkat tapi benar-benar mendeskripsikan diri kamu tuh seperti apa gitu. Sehingga kamu Ya, berhak menerima betul. beasiswa Bank Indonesia ini gitu. Itu teman-teman. Nanti untuk itu mungkin teman-teman bisa cross check lagi ya mengenai hal itu. Iya, betul. Ada yang nanya teh. Iya, Kayaknya kalau teman-teman nih. ya sih tadi asal jangan banyak, maksudnya jangan yang sampai berlembar-lembar gitu ya. Asal singkat tapi memang sudah menjelaskan diri teman-teman gitu, sudah menjelaskan isi dari motivasi letter tersebut. Karena memang tahun lalu ada eh, teman sendiri, beliau tuh eh, bikin motivasi letter sampai berlembar-lembar gitu. Makanya agak